Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dimanapun saja berada, Shalom ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18, kita baca ayat 6 dengan ayat 11. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Judulnya Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan, mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus, itu bukan karena kita baik dan bukan karena usaha kita, melainkan kasih karunia Allah yang sangat besar yang dinyatakan di dalam Kristus. Bagaimana kedatangannya ke dunia, pengorbanannya bagi orang yang percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan. Nah, jadi kita ini ketika menjadi orang percaya, menjadi milik Tuhan, ini merupakan kasih karunia Allah yang begitu besar. Bahkan apa saja yang kita miliki itu semua karena kasih karunia Allah. Namun bagaimana untuk mensikapi, ya, ketika seseorang mensikapi semua pemberian Allah atau kasih karunia Allah ini, masing-masing memang tidak sama, ya. Meskipun kasih karunia Allah itu perkara yang mulia, perkara yang besar, ya, kita boleh terima, namun seringkali bagi setiap orang mensikapinya tuh berbeda-beda. Ya.
Ya seperti di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita mengenal seorang yang bernama Saul. Saul dari suku Benyamin, anak Kis yang sangat kaya. Ini suatu kasih karunia yang Allah yang juga sungguh besar. Dan Saul juga memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, dipilih dan diurapi untuk menjadi raja, menjadi seorang raja di Israel. Ya. Wah, ini perkara yang sungguh besar. Ya. Dipilih, diurapi untuk menjadi seorang raja di Israel. Wah, ini kasih Tuhan yang benar-benar luar biasa bagi Saul. Nah, ketika Saul menjabat sebagai raja di Israel, ya maka ketika berperang, ya Saul ke segala penjuru, ya dikatakan dalam firman, melawan segala musuh. Ya begitu banyak, ya ketika Saul berperang pada orang Amon, kepada orang Amalek, kepada orang Filistin, ya dan lain-lainnya. Nah, di situ kemanapun Saul pergi selalu mendapat kemenangan. Ini sangat-sangat luar biasa, ya keberaniannya, sehingga ketika menjadi raja, yaitu kemana dia pergi selalu mendapatkan kemenangan. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, ketika orang dipilih, menunjukkan keadaannya yang luar biasa. Wah, ini sangat menggembirakan, menyenangkan. Nah, tetapi ketika Saul ini tidak setia kepada Tuhan, ketika tidak menjaga akan kasih karunia Allah dengan tidak setia kepada Tuhan, ya kita tahu bagaimana ketidaksetiaan Saul ketika berperang melawan orang Amalek, suluh menumpas semuanya, ya, dan segala apa yang ada di Amalek, baik itu emas, perak dan binatang-binatang. Namun saat itu Saul tidak menunjukkan ketaatannya akan perintah Tuhan. Ya, ketika Saul tidak setia kepada Tuhan, ketika menghadapi perlawanan orang Filistin, menjadi sangat takut. Ya, belum berperang, tapi untuk maju berperang takut. Dan Daudlah yang dapat mengalahkan orang Filistin. Ya. Daudlah yang sungguhnya belum pengalaman dalam perang, tapi justru saat itu Daudlah yang dapat mengalahkan orang Filistin. Berhadapan-hadapan peperangan Israel melawan orang Filistin, ya saat itu ketika Saul yang memimpin dengan tentaranya takut. Belum berperang, tapi baru dalam persiapan sudah takut dengan tantangan dari orang Filistin. Tapi Daudlah yang meskipun belum pengalaman perang, yang masih begitu remaja,
justru membuat kemenangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemenangan yang dari Tuhan, kemenangan orang Israel itu benar-benar sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, ini sangat dirindukan oleh orang-orang Israel. Maka setelah mereka pulang, Saul dan Daud antaranya pulang sesudah mengalahkan orang Filistin, ya, orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyambut kemenangan. Ya, karena suatu kemenangan yang besar melawan orang Filistin, wah itu kan sesuatu yang sangat menggembirakan. Ya, pasti orang-orang begitu bersuka cita, ya, menyambut kemenangan. Dan saat itu perempuan menyongsong Raja Saul sambil menyanyi-nyanyi, menari-nari, dengan diiringi musik, bersuka cita, ya, karena kemenangan bangsa Israel. Kemenangan yang begitu luar biasa. Ya. Dan saat itu dengan nyanyian-nyanyian yang berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah sesuatu ketika mengalami kemenangan, penyambutan itu begitu dahsyat. Ya. Disambut oleh seorang Israel dan dengan perempuan-perempuan yang selalu menari-nari, menyanyi-nyanyi, bersuka cita. Ya. Namun kita tahu ketika seluruh orang Israel bersukaria menyambut kemenangan dengan tarian dan nyanyian yang berbalas-balasan, Saul sebagai raja yang sesungguhnya ikut bersukaria, ya, yang sesungguhnya harus ikut bersukacita karena kemenangan yang besar atas kemenangan bangsa Israel. Namun di situ dikatakan, ya, ayat 8 itu, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan, ya, nyanyian berbalas-balasan itu menyebalkan hatinya Saul. Ya, sesuatu yang sangat aneh. Ya, justru raja inilah harusnya lebih bersukacita daripada yang lainnya. Kan dia sebagai pemimpin, kalau bangsa Israel menang menghadapi orang Filistin, sungguhnya dia harus juga lebih bersukacita, tapi justru berbeda, yaitu bangkit amarah Saul dengan sangat. Ya. Mendengar nyanyian sebal hatinya. Ini sesuatu yang tidak seimbang, ya. Hanya karena mendengar nyanyian berbalas-balasan, dikatakan di situ, yaitu Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya karena syair lirik nyanyian diperhitungkan Saul lebih sedikit daripada Saul. Ya, kalau hanya itu saja kan sebenarnya tidak begitu masalah. Tapi ternyata ini membuat hati Saul tersinggung, terluka, menjadi sangat marah, dan hatinya panas sebal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dan kecemasan muncul di dalam hati Saul. Ya,
Maka sejak hari itu Saul selalu membenci Daud, mendengki Daud. Itulah yang keluar ya, dari hati Saul. Ya, kelihatan tentang sifatnya, karakternya yang tidak baik. Ya, yang bisa dikatakan Saul ini gila hormat hanya karena diperhitungkan sesuatu yang ya berbeda dengan Daud, sudah tidak bisa menerima. Ya, tidak bisa menerima. Bahkan keesokan harinya ya, setelah duduk di tahta, bagaimana biasa Daud itu main kecapi, ya, main kecapi di depan Saul. Ya, di situ dikata roh jahat ya masuk di dalam kehidupan Saul, dan situ Saul berusaha membunuh Daud. Di sampingnya ada tombak, maka melemparkan tombak ke arah Daud supaya Daud mati tertancap pada dinding. Ya. Nah, ini peristiwa tentang Saul ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya. Di situ kita tahu bahwa Saul menjadi raja Israel karena kasih karunia Allah, namun tidak dapat menjaga, tidak dapat memelihara kasih karunia Allah yang hanya mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang Tuhan sudah nyatakan begitu luar biasa tidak pernah ada dalam pikirannya, ya, tidak pernah diingat, ya, tidak pernah ya dihargai, ya, tidak meresponi dengan benar, ya, kalut dengan ambisinya hanya karena mendengar nyanyian yang diperhitungkan lebih sedikit daripada Daud, lebih kecil daripada Daud, sudah begitu marah dan mendengki kepada Daud. Ini suatu peristiwa tentang Saul ini merupakan peristiwa yang sungguh sangat-sangat menyedihkan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika seseorang tidak dapat menjaga hati, ya, ketika seorang percaya sudah tidak bisa menjaga hati, memelihara hati, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Ya. Coba saat itu benar-benar menjadi suatu masalah yang cukup besar. Ya. Ketika masa itu timbul, mesti menjadi suasana yang mencekam. Orang pasti akan bertanya-tanya, loh, mengapa ini terjadi? Mengapa Daud harus mau dibunuh oleh Saul? Kan ini menjadi suatu berita yang tidak menyenangkan. Ya, keadaan menjadi kacau. Inilah ketika seorang yang sudah percaya kepada Tuhan namun tidak menjaga hati, masih mengedepankan kepentingan sendiri, yang tidak tahu menghargai akan kasih karunia Allah. Ya, orang boleh berbahagia, bersuka cita menyambut kemenangan, namun Saul tidak sedikit pun
untuk bersukacita. Hatinya diliputi dengan kebencian dan berusaha untuk membunuh Saul. Nah, inilah peristiwa ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita sebagai orang percaya, ketika tidak tahu bagaimana menghargai akan kasih Tuhan, pengorbanan yang begitu besar, bagaimana hidup ini ya, untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Bagaimana hidup dapat Tuhan dimuliakan ketika seseorang yang sudah percaya pada Tuhan tidak tahu bagaimana menjaga hati ini, justru malah menimbulkan masalah-masalah yang datang. Ya, kalau itu dalam pekerjaan bisa membuat situasi dalam pekerjaan tidak menyenangkan. Kalau itu dalam suatu keluarga juga menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan, dan hal-hal yang lain. Keadaannya menjadi kacau. Ya, masalah yang cukup besar. Ya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu contoh bagaimana ketika seorang seperti Saul, ya, seorang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar, di mana dia sebagai ya seseorang bukan keturunan raja, ya, namun Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin, menjadi raja di Israel. Sesungguhnya banyak hal-hal yang begitu indah di dalam kehidupan Saul. Dikatakan dalam firman Tuhan, Saul itu elok rupanya. Tidak ada yang lebih elok di Israel daripada Saul. Wah, ini orangnya cakep sekali, dituliskan di situ. Dan apalagi menjadi seorang raja. Ya. Tapi ketika ya itu terjadi hal sedemikian, tidak bisa menghargai akan kasih, tidak dapat menjaga hati, yang hanya mengejar untuk kemuliaan diri, tidak tahu menghargai apa yang dipercaya oleh Tuhan, kasih karunia-Nya. Itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Ini kan berdampak sesuatu tidak baik. Apa artinya kecakapan? Apa artinya jabatan ketika membuat situasi menjadi tidak menyenangkan? Apa arti semua yang dimiliki menjadi berantakan? Tidak ada sesuatu yang membahagiakan. Ya. Meskipun kita secara aliyah mungkin tidak ada sesuatu yang istilah berlebih-lebihan, tetapi ketika kita tahu menghargai akan anugerah Allah, wah, ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Apa yang dari Tuhan itu sesuatu yang baik, yang dapat membawa hidup kita penuh dengan suka lebih daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini perkara yang sungguh penting bagi kita, bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, kadang-kadang dalam hal mensikapi tentang kasih karunia Allah ini, ya sepertinya ada kalanya seperti tidak ada di dalam pemikiran, ya tidak ada bagaimana untuk membuat dia semakin maju untuk mengerti akan kasih Tuhan. Ya, ada yang mereka tahu, tapi hal ini bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita menghargai akan kasih karunia. Harga hidup kita itu sangat mahal di pemandangan Tuhan. Siapakah kita kalau kita dilayakkan? Kita ini kan orang yang sebenarnya tidak layak, namun kita dilayakkan oleh karena korban Kristus untuk menebus dosa kita. Untuk itu ini perkara yang tidak boleh dilupakan. Ya, firman Tuhan selalu mengingatkan
ingatlah selalu akan Dia. Sebab apa yang diperbuat Tuhan itu sungguh sesuatu yang luar biasa yang tidak ada bandingan. Namun ketika itu hanya sekedar sesuatu yang sekedar hanya kita dengar, hanya berlalu begitu saja, tidak ada faedahnya di dalam kehidupan orang percaya. Namun ketika seseorang tahu menghargai akan kemurahan kasih kemurahan Tuhan, itu sangat berarti sekali bahwa kita ini orang yang benar-benar tahu akan menghargai kasih Tuhan, sehingga Tuhan itu sangat berkenan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat seperti Daud. Daud ini meskipun dalam keluarga seolah-olah tidak diperhitungkan, berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Sebagai anak yang paling bungsu, yang paling kecil, hanya disuruh menggembalakan kambing domba. Secara manusia ketika orang dibedakan itu sakit hatinya, ya, sakit hatinya. Tapi Daud bisa belajar dari semuanya itu. Dia tidak membuat keadaan menjadi membuat mereka kecewa, dia kecewa, ya, dia sakit hati enggak. Tapi semua tetap ingat akan kasih karunia Allah. Satu yang luar biasa. Tuhan angkat dalam kondisi yang tidak ada apa-apanya. Tuhan angkat, Tuhan pilih, karena Tuhan tahu hatinya Daud. Ya, hati Daud tahu bagaimana menghargai kasih karunia Allah meskipun sebagai gembala. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Ada kesempatan jadi tentara sama Saul, hanya menggembalakan kambing domba, tetapi Tuhan menilik hatinya, bagaimana hatinya yang tahu menghargai Tuhan. Ya. Dan untuk itu ini perkara yang sangat penting, bahkan sering kali diperingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menyadari akan keadaannya yang begitu jahat, namun ketika Tuhan Yesus menangkap Saul, ya, menampakkan diri dalam perjalanan mau menganiaya orang percaya. Wah, Saul saat itu ya diubah keadaan hatinya, dan Paulus sadar atas kasih Tuhan yang luar biasa. Maka terus ketika mengingatkan orang percaya di mana mereka ada, terus mengingatkan akan kasih karunia Allah. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai disia-siakan. Ya. Nah, ketika saat ini kita mengingat bagaimana kasih karunia Allah, kita ingat akan bangsa dan negara kita. Kita patut bersyukur ketika pemimpin negeri ini menjalankan tugas dalam mengatasi masalah negeri yang sangat-sangat berat, tapi menunjukkan sikap pengabdiannya yang baik. Bapak Jokowi benar-benar juga bisa menjadi berkat, punya kesan yang sangat baik ketika orang menyadari bagaimana ketika menjadi presiden tantangannya bukan sesuatu kecil. Sekarang dihadapkan masalah-masalah, seringkali harus dihina. Ya, bagaimana usahanya untuk rakyat itu sangat-sangat besar, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, namun masih selalu dianggap sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi kita yakin ketika pemimpin negeri ini melakukan dengan pengabdian, Tuhan pasti menolong dan menjadi berkat bagi bangsa kita. Namun ketika orang-orang ya meskipun sebagai tokoh-tokoh yang dianggap pintar, namun senantiasa berbuat sesuatu yang tidak tahu menghargai akan kasih karunia Allah. Wah, seringkali ya kata-katanya tidak membuat orang itu senang. Ya.
Begitu banyak saat ini kalau kita mendengar tentang bagaimana orang-orang yang senantiasa mencibir, mengatakan yang tidak-tidak, yang membuat kegaduhan dalam situasi keadaan negeri yang saat ini. Ini menjadi doa kita untuk para pemimpin bangsa ini supaya dapat menjaga diri, ya, menjaga diri sebagai pemimpin yang baik. Jangan sampai seperti Saul. Nah, sebagai ayat penutup kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya ulang lagi, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Ini disampaikan kepada pelayan-pelayan teman sekerja Paulus supaya senantiasa kepercayaan Tuhan itu benar-benar tidak disia-siakan, dilakukan sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang percaya atas kepercayaan dari Tuhan. Ketika orang-orang tidak menyia-nyiakan, ya, kasih karunia Allah, Tuhan pasti pakai menjadi alat-alatnya yang dapat menjadi berkat, membawa kemajuan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat, menjadi doa-doa kita untuk negeri ini, terlebih memimpin negeri ini, biar kiranya dalam mengemban amanat tugas sebagai pemimpin negeri di Tuhan saya luar biasa.